Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fi hadhil jalsatil tayyibatil mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini madras rutin setiap hari Rabu dari zuhur sampai asar yang selalu rutin kita laksanakan di majelis ini. Kali ini kita kembali kedatangan tamu. Jadi tiap beberapa bulan sekali kita suka kedatangan tamu, guru-guru besar dari luar. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu al-muhtaram al-mukarram Syekhuna al-Aziz al-Habib ad-Doktor Abdullah bin Muhammad Baharun hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatarallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana kebiasaan madras tiap Rabu kita kedatangan ada guru dari luar, kita gelar seminar atau halaqah khusus atau kita menggelar daurah. Karena ini satu kehormatan bagi kita dan satu kesempatan emas untuk menimba ilmu. Alhamdulillah. Dan kali ini istimewa, kita kedatangan tamu juga para mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Tihamah di Majalengka, yang selama ini memang dibina, diasuh, dibangun oleh guru kita semua, Akhina Al-Karim Al-Habib Miqdad bin Qasim Baharun hafidhahullah ta'ala wara'ah. Tapi karena beliau berhalangan, beliau tidak sempat hadir pada hari ini. Tapi luar biasa supportnya untuk digelarnya acara seminar ini, sehingga kita bisa lihat ada 2 bis rombongan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah tadi dipimpin oleh wakil ketuanya hadir bersama kita di tempat ini. Jazakumullahu khairal jaza. Al-Habib Miqdad, pimpinan daripada Sekolah Tinggi Tihamah ini, tidak lain dan tidak bukan merupakan kawan seperjuangan kami, dan beliau murid, salah satu murid daripada Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Maka itu satu kehormatan kedatangan para mahasiswanya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, beberapa waktu yang lalu saya dikabarkan oleh saya punya menantu Habib Hanif bahwa Habib Abdullah akan datang ke Jakarta dan akan meluangkan waktu untuk menggelar seminar ini. Nah, saya ditawarkan mau tema yang mana? Ada 3 tema menarik. Yang pertama temanya adalah Al-Ma'had fi Muwajahat Tahaddid Zaka'il Istina'i, yaitu pondok pesantren di hadapan tantangan AI. AI itu Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesianya disebut kecerdasan buatan, atau dalam bahasa Arabnya disebut Az-Zaka al-Istina'i. Nah, jadi itu judul sangat menarik. Terus yang kedua, saudara, judulnya Al-Mujtama'ul Indonesi wa Zaka'ul Istina'i. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, Ad-Da'watul Islamiyah fi Muwajahah Tahaddid Zaka'il Istina'i. Jadi 3 tema berkenaan dengan AI. Karena beliau, saudara, mempelajari betul tentang AI tersebut, ijabiyahnya, salbiyahnya, bagaimana posisinya dalam hukum Islam. Itu yang kita mau dengar nanti, dan bagaimana dia punya dampak terhadap masyarakat. Nah, dari 3 judul yang ditawarkan, saya sampaikan ke Habib Hanif. Judul yang pertama, Al-Ma'had fi Muwajahat Tahaddid Zaka'il Istina'i, itu cocok kalau digelar di pesantren. Nah, kita ada pesantren di gunung. Nah, itu kalau digelar pesantren cakep itu, karena berkenaan dengan bagaimana pengaruh atau bagaimana cara pesantren-pesantren menghadapi tantangan daripada AI. Nah, kemudian kalau yang ketiga
Ad-Da'watul Islamiyah fi muwajahat tahaddud zakal istina'i, saya katakan kepada Hanif, itu cocok kalau kita tabligh akbar tuh. Tabligh akbar, dai-dai kumpulin umat di mana tempat, itu cocok judulnya. Tapi untuk yang di sini saya pilih yang nomor 2, Al-Mujtama Al-Indonesi wa Zakal Istina'i. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhammad selaku moderator bahwa Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Baharun ini sangat paham tentang Indonesia. Jadi beliau selalu mengikuti akhbar Indonesia. Terus beliau tatabu bagaimana gerakan-gerakan Islam di Indonesia, bagaimana politik di Indonesia, bagaimana ekonomi Indonesia. Kadang-kadang kalau saya lagi berbincang dengan beliau, beliau punya informasi yang saya sendiri belum dapat. Nah, ini jadi luar biasa. Nah, karena saya mengingat beliau cukup menguasai tentang Indonesia, sungguh menarik. Apa sih tantangan masyarakat Indonesia di dalam menghadapi AI? Nah, itu yang kita pilih dan itu menjadi tema. Baik, sebelum saya akhiri, saya punya pengalaman sendiri tentang AI. Saya dengar nih anak-anak muda dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Pokoknya nanya apa aja AI. Saudara, anak-anak saya juga nyampein, saudara, pokoknya kalau pakai AI, saya punya putri ini semua nyampein, enak apa? Tinggal nanya ini dijawab, nanya ini dijawab. Saya pikir pinter bener itu AI. Kita belajar puluhan tahun, AI bisa menjawab, saudara, pertanyaan yang sulit. Saya ngetes, saya tanya kepada AI. Saya buka AI, saya tanya dalam bahasa Arab. Mal murad bi sholati sunnatir rawatib. Langsung dijawab. Apa dia katakan? Bahwa sunnatur rawatib, dia katakan yaitu sholatus sunnah, saudara, yaitu sholatus sunnah bisababi husulir rawatib al-ujur sahriyah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada sholat sunnah gaji. Sebab rawatib ini kan bisa dikatakan rawatib sunnah yang menyertai sholat fardu, saudara. Dijawabnya dengan gaji. Saya tambahin lagi pertanyaannya. Oh, ini AI belum paham nih. Saya tanya, bagaimana mal murad bi sunnati rawatib yang menyertai sholat faraid, saudara, sholat fardu. Baru dijawab benar. Dijawab bahwa sholat sunnah rawatib itu sholat yang menyertai fardu, tapi pakai ada tapinya. Di sana juga ada sholat sunnatul ujur, al khusul alal ujur. Ujur tuh ujroh atau rawatib itu artinya gaji. Saya bilang ini kok AI bicaranya gaji melulu, gaji. Ini kalau orang-orang yang belum tahu agama belajar sama AI gawat, terima gaji, sholat sunnah gaji, saudara. Nah, jadi sekali lagi ternyata begitu saya lihat, ternyata AI enggak sehebat yang diperkirakan. Walaupun kita akui memang dia punya kemajuan teknologi luar biasa. Nah, karena itu insya Allah Habibana Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Baharun akan menerangkan kepada kita sesuai dengan tema hari ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan saya minta tolong semua yang hadir di sini selama Profesor Dr. Abdullah Baharun bicara, jangan ada yang ngobrol atau melakukan gerakan-gerakan atau harokat apa saja yang bisa mengganggu konsentrasi, baik konsentrasi beliau sebagai pembicara maupun konsentrasi yang hadir. Nah, khususnya kaum ibu yang ada di atas. Nah, tolong ibu-ibu, nah karena kadang-kadang yang ada di atas ini karena cuma ngelihat TV, saudara, terus ngobrol nggak sadar kalau obrolannya kedengeran ke bawah. Nah, jadi kita minta yang di atas juga tolong para ustazahnya dijaga agar para jamaahnya jangan ada yang ngobrol. Fifuk finisa alumahat fifuk. Nah, jadi kita minta semua jaga ketenangan. Dan yang bawa anak termasuk putri-putri saya, tolong cucu-cucu dijaga. Bukan cucu saya kalau udah datang lompat sana lompat sini, Wan. Nah, itu juga bisa mengganggu. Saya pesankan ini kepada mantu-mantu yang punya anak, kalau anaknya udah keluar bikin harokat yang mengganggu, buru-buru bawa masuk. Nah, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan tenang dan lancar. Insya Allah. Itu saja. Terima kasih. Selamat menyimak, mempelajari dan mengambil manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.